Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Purwadi. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang tips dan trik agar Bapak Ibu bisa untuk lulus UKP PPG, yaitu pada UP ataupun ujian pengetahuan pada saat mengikuti UTBK. Jadi banyak sekali yang sudah DM ya, ataupun mengirim pesan untuk memberikan tips agar nanti Bapak Ibu bisa membuat persiapan. Nah, langsung saja simak video ini sampai dengan selesai ya. Nah, di sini yang pertama yaitu ada ujian pengetahuan ya. Nah, ini Bapak Ibu akan mengikuti ujian pengetahuan sebentar lagi ya, ataupun UP ataupun disebutkan dengan UTBK ya. Yang pertama, di sini ada ujian pengetahuan ya, yang terdiri dari dua tes, yaitu tes objektif dan juga tes subjektif. Nah, ini Bapak Ibu harus mengenal terlebih dahulu ya. Nah, pada tes objektif, di sini adalah tes pedagogical content knowledge ya atau PCK, terdiri dari 35 soal pilihan ganda. Nah, di sini ada 35 soal dalam pilihan ganda, yaitu dalam bentuknya itu adalah sederhana dan juga kompleks ya. Apa yang diukur di sini adalah penguasaan materi dan juga strategi dalam pembelajaran yang sudah Bapak Ibu pelajari pada modul sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu juga akan menjawab soal tentang SJT ataupun situational judgment test ya. Nah, ini terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Nah, ini digabungkan ya nanti 35 ditambah 30 jadi totalnya itu ada 65 soal ya. Nah, jadi untuk SJT ini itu bobotnya itu 1 sampai dengan 5 ya. Berbeda dengan PCK, ini hanya satu saja bobotnya ya. Jadi setiap soal itu jika benar maka poinnya 1. Nah, tapi untuk SJT ini rentang poinnya itu ataupun nilainya itu 1 sampai dengan 5. Nah, jadi di setiap jawaban itu memiliki nilainya masing-masing untuk SJT. Ya, yang menilai kemampuan guru dalam mengambil keputusan berdasarkan konteks pembelajaran ya. Nah, waktunya itu adalah 120 menit ya. Dalam artiannya Bapak Ibu hanya memiliki sedikit waktu dalam setiap soal untuk menjawabnya. Nah, jadi Bapak Ibu harus memiliki persiapan yang matang untuk bisa mengikuti tes objektif ini ya. Nah, di sini kita lihat ya untuk contoh soal dari Pedagogical Content Knowledge ya atau PCK, yaitu yang ada di nomor 1 sampai nomor 35 ya. Nah, ini akan Bapak Ibu jawab untuk soal PCK ini pada soal nomor 1 sampai dengan 35. Nah, ini hanya gambaran saja ya. Bisa jadi nanti untuk nomor soalnya ini diacak ya. Jadi tidak berurutan 1 sampai dengan 35. Namun biasanya ini memang berurutan yaitu nomor 1 sampai dengan 35. Nah, itu berarti semuanya soal PCK. Nah, bagaimana contoh soalnya? Nah, ini pada kegiatan pembelajaran, guru merancang kegiatan menyenangkan sesuai karakteristik anak. Berdasarkan dari hasil analisis perkembangan, masih banyak anak-anak yang kurang bersemangat dan kurang tertarik dalam kegiatan bermain di kelas. Berdasarkan dari pernyataan di atas, rencana pengembangan kegiatan di kelas yang tepat dilakukan guru adalah, nah ini tentang strategi pembelajaran ya. Untuk jawabannya di sini merancang kegiatan jual beli dengan barang dagangan yang diletakkan di lapak dan anak-anak melakukan tawar menawar. Nah, ini adalah poinnya 1 ataupun nilainya adalah 1 ya karena ini adalah soal PCK. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jika salah berarti poin ataupun nilainya itu adalah 0 ya untuk soal yang PCK. Nah, jadi Bapak Ibu harus cermat dalam membaca soal dan melihat jawaban. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu tentang contoh soal tes situasional judgment test ya ataupun SJT, yaitu ada di nomor 36 sampai dengan 65 ya. Nah, ini saya kembali tegaskan ini hanyalah gambaran ya. Nanti untuk soalnya itu bisa jadi diacak ya.
Nah, untuk contoh soalnya di sini, sekolah Anda menerima laporan bahwa salah satu guru terlibat dalam tindakan yang tidak etis dan mencemarkan nama baik sekolah. Kepala sekolah meminta Anda untuk menangani situasi ini. Yang Anda akan lakukan adalah, nah, di sini soalnya itu tentang guru mengambil keputusan ya. Nah, jadi di setiap jawaban, di sini ada 5 jawaban ya. Nah, jadi di setiap jawaban ini Bapak Ibu memiliki nilainya masing-masing ya. Nah, jadi yang paling benar, jawaban yang paling benar itu mendapatkan poinnya 5 ya. Nah, jadi eh ada poinnya 1, 2, 3, 4, 5 ya dari jawaban kelima ini. Nah, misal ini jawaban yang benar adalah B ya. Nah, berarti ini poinnya 5. Misal kita jawaban kedua yang paling benar itu adalah C ya. Nah, bisa jadi ini 4, kemudian 3, 2, 1 ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini memiliki nilainya masing-masing. Nah, sudah mengerti ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke tes. Oh, ini tips terlebih dahulu ya. Ini tips tes objektif yaitu 125 menit dengan 65 soal. Yang pertama, di sini baca instruksi dengan teliti ya, jangan terburu-buru. Nah, jadi jangan terlalu semangat juga, jadi jadinya terburu-buru dan juga tidak fokus ya. Jadi harus dengan teliti sehingga bisa menjawab soal dengan tepat. Kemudian ya, manajemen waktunya. Jadi per soal itu Bapak Ibu hanya mempunyai waktu sebanyak 2 menit ya. Nah, jadi jika waktunya itu lebih daripada 2 menit itu silakan ditinggalkan ya. Agar nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi setelah Bapak Ibu mempunyai waktu yang lebih setelah menjawab soal yang lainnya. Nah, kemudian di sini gunakan teknik skip ya, lewati soal yang sulit, kemudian kembali lagi jika ada waktu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tandai dengan ragu-ragu ya pada saat menjawab soal ataupun pada saat Bapak Ibu simulasi nantinya. Kemudian di sini ada fokus kata kunci pada soal, terutama pilihan ganda kompleks ya. Nah, nanti soalnya itu akan panjang-panjang Bapak Ibu. Jadi harus memang fokus ke kata kuncinya agar nanti jawabannya itu lebih mudah untuk dijawab. Kemudian di sini berlatih soal sejenis ya. Nah, untuk soal sejenisnya itu ada soal pedagogi umum, PCK ataupun SJT yang sebelumnya. Ataupun banyak sekali field report yang sudah beredar ya. Jadi Bapak Ibu bisa untuk mempelajarinya. Nah, kemudian di sini untuk struktur tes ada 35 soal PCK yaitu 1 poin benar dan juga jika salah adalah 0 ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Untuk soal soal SJT ada 30 ya. Untuk poinnya itu ada 1 sampai 5 ya. Oke, sudah selesai untuk tes objektif. Kemudian kita lanjut ke tes subjektif ya, ataupun sering disebut dengan studi kasus ya di sini ya. Nah, jadi untuk tahun 2025 sudah ada perubahan untuk studi kasus ya. Nah, jadi diperluas lagi ya untuk studi kasus dari eh, UTBK ataupun UP tahun 2025 yaitu dengan studi kasus reflektif yang lebih spesifik ya. Nah, di sini ada 4 konteks masalah ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ada konteks masalah media, kemudian ada konteks masalah LKPD, dan juga ada konteks masalah strategi pembelajaran, dan juga ada konteks masalah penilaian. Nah, jadi pada tahap yang pertama itu banyak sekali keluar tentang LKPD. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa pelajari tentang LKPD dan juga disarankan memang harus mempelajari semuanya. Karena tidak ada yang tahu ya untuk tahap yang ketiga, yang kedua ini akan keluar tentang LKPD atau tentang yang lainnya. Nah, nanti ditunggu saja Bapak Ibu yang mengikuti ujian hari pertama untuk field reportnya itu apakah nanti akan banyak keluar tentang LKPD ataupun konteks masalah yang lainnya. Nah, itu juga Bapak Ibu harus mempersiapkan, jangan mempersiapkan pada saat sebelum ujian ya, itu sangat fatal sekali. Nah, kemudian di sini ada tips tes subjektif uraian 30 menit ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengelola waktu pada saat studi kasus sudah dimulai ya, yaitu dengan cara segera menulis setelah memahami soal. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan baca soal, sudah dipahami itu langsung untuk menulis ya. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia.
Kemudian di sini gunakan struktur, situasi, masalah, solusi, hasil, kemudian refleksi ya. Nah, ini Bapak Ibu harus pelajari itu sebelum ujian ya. Karena waktunya tidak lama, yaitu 1 minggu lagi akan mengikuti ujian. Kemudian di sini ada tulis sistematis dan juga ringkas ya, hindari bertele-tele. Nah, Bapak Ibu bisa untuk tuliskan dengan bahasa Bapak Ibu sehari-hari, bisa dengan cara yang Bapak Ibu berbicara ataupun seperti curhat. Nah, itu boleh ya. Jadi tidak ada Bapak Ibu tidak menulis ya ataupun bingung menulis. Nah, itu bebas nantinya. Makanya Bapak Ibu harus mempersiapkan studi kasusnya dan juga belajar untuk menulis. Nah, belajar menulisnya bagaimana? Dengan latihan mengetik setiap hari ya, yaitu 10 sampai 15 menit di depan laptop ya. Nah, ini belajar mengetik ya, bukan mengetik studi kasus. Jika mengetik studi kasus, Bapak Ibu harus mempraktekkannya itu 30 menit. Nah, jadi Bapak Ibu melihat kemampuan Bapak Ibu masing-masing selama 30 menit, itu Bapak Ibu bisa untuk berapa poin Bapak Ibu bisa menulis studi kasus ataupun berapa jumlah kata yang bisa Bapak Ibu tuliskan. Nah, itu Bapak Ibu harus mempersiapkannya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa untuk berlatih studi kasus itu di simulasi ujian di ruang GTK ataupun UKP PPG. Nah, ini sudah disediakan ya untuk latihan studi kasus. Bapak Ibu harus sering-sering untuk latihan. Karena kenapa? Karena nanti 30 menit itu tidak banyak waktunya ya. Jadi Bapak Ibu tidak terasa sudah habis waktunya ya. Dan juga nanti jangan lupa untuk klik selesai subtes dan juga klik simpan. Agar nanti jawaban Bapak Ibu bisa terekam. Karena banyak sekali yang di tahap yang pertama itu tidak terekam ataupun sistemnya error ya. Nah, seperti itu. Bagi Bapak Ibu ya yang membutuhkan di sini untuk kunci jawaban tryout ya, untuk soal SJT dan juga PCK, kami eh, menyediakannya ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang membutuhkan itu silahkan hubungi admin Telegram Pak Gurwali. Dan juga yang membutuhkan studi kasus, Bapak Ibu juga bisa untuk menghubungi admin Telegram Pak Gurwali ya, agar dibantu nantinya. Nah, dengan cara Bapak Ibu di sini silahkan klik deskripsi video, kemudian di sini klik gabung di Telegram, dan juga di sini tersedia WhatsApp channel untuk Bapak Ibu bisa gabung ya. Kemudian setelah gabung ke Telegram, nanti Bapak Ibu akan ada di sini pesan yang dipin ya, hubungi admin Telegram Pak Gurwali. Silahkan diklik ini, kemudian Bapak Ibu silahkan klik admin ID yang ada di sebelah kiri ini ya. Nah, kemudian silahkan berikan pesan kepada adminnya untuk kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat dan juga bagi yang membutuhkan. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Gurwali terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Gurwali. Sampai jumpa di video selanjutnya.